Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Selasa 25 Juli 2023. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Ia adalah anak Zebedius dan adik dari Yohanes Rasul. Ia disebut sebagai Yakobus tua untuk membedakan dari Yakobus muda yang juga Rasul Yesus Kristus. Bersama dengan Petrus dan Yohanes, ia termasuk kelompok rasul inti yang dipilih Yesus untuk menemani Yesus, menyaksikan kemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor, Damai Getsemani, dan kerap disebut sebagai kelompok rasul awal-awal ketiganya. Ia rasul yang sangat kokoh imannya dan fanatik setia kepada Yesus Kristus. Ia juga yang meminta kepada Yesus agar Yesus menjatuhkan api untuk memusnahkan orang Samaria yang menolak kedatangan Yesus. Ia juga meminta kepada Yesus agar boleh menjadi orang dekatnya. Bila Yesus memerintah, boleh satu di sebelah kanan dan Yohanes di sebelah kirinya. Ia menjadi rasul pertama yang meminum kemartiran. Ia yang pertama dimahkotai dengan mahkota kemartiran pada tahun pemerintahan Herodes Agripa. Kita bersyukur atas orang kudus ini yang dengan gagah berani memberikan diri untuk gereja sampai akhir. Bacaan yang pertama, Paulus menegaskan bahwa dia senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuhnya. Harta yang tak ternilai itu disimpan dalam bejana tanah liat. Sedangkan pada bacaan Injil dari Matius bab 20 ayat 20-28, kita mendengarkan permintaan istri Zebedius atau ibu Zebedius untuk anak-anaknya agar mereka berdua didudukkan sebelah kanan sebelah kiri Yesus bila ia datang sebagai raja. Namun Yesus menegaskan mereka harus minum cawan dan juga baptisan Yesus sendiri. Artinya akan menerima mahkota kemartiran karena pengikut Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata menjadi murid atau rasul belum jaminan mengerti apa yang dikehendaki Yesus. Terbukti mereka masih melihat Yesus sebagai Mesias duniawi, sehingga ketika menjadi raja, dua orang ini dimintakan agar boleh duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tetapi Yesus
memberikan pelajaran kepada siapapun yang menjadi pengikutnya, termasuk kita, bahwa mengikuti Yesus berarti minum cawan yang akan diminum Yesus, berarti mengalami penderitaan. Yesus bukan Mesias duniawi seperti diharapkan oleh banyak orang yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang Romawi. Tapi Yesus adalah Mesias surgawi, ilahi, yang menempuh jalan kemesiasannya dengan penderitaan, dengan minum cawan, memanggu salib. Dan setiap orang yang mau ikut Yesus juga harus memanggu salib itu. Dan ditegaskan oleh Santo Paulus bahwa kita itu lemah, bagaikan tanah liat yang mudah pecah, rapuh. Maka kita diajak menjaga bejana itu agar tetap bisa diisi oleh rahmat-rahmat Allah. Kita diajak memurnikan motivasi kita untuk apa ikut Yesus. Apakah mencari kedudukan duniawi? Ataukah kita sadar ikut Yesus berarti ikut minum piala penderitaan untuk masuk ke dalam kemuliaan. Dan kita diajak menjaga bejana kita yang dari tanah liat agar tidak pecah, sehingga rahmat Allah tetap tersimpan dalam hidup kita. Dengan demikian pula, maka kita diajak untuk benar-benar menyingkirkan segala hal yang dapat mengganggu dan menggoda kita, termasuk iming-iming dunia, kegembiraan dunia, karena kita justru ikut Yesus, memanggu salib, minum cawan untuk sampai kepada kebahagiaan. Kita murnikan motivasi kita, dan bila kita menghadapi tantangan dan kesulitan, kita sadar ini bagian konsekuensi atas pilihan kita menjadi anak-anak Allah. Yakobus telah memberikan contoh bagaimana ia setia sampai akhir, menumpahkan darah demi iman dan demi sebagai murid Yesus Kristus. Semoga kita mampu untuk menjadi murid yang benar, yang berani minum cawan demi keselamatan kekal yang akan kita terima. Biarlah kita semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sekali lagi kita bertanya, apa motivasi kita ikut Yesus? Apakah mencari harta duniawi atau sebaliknya mencari harta surgawi? Dan apakah kita berani seperti Paulus menjaga bejana agar tidak mudah pecah dan siap diisi oleh rahmat-rahmat Allah? Biarlah akhirnya semua orang mengalami kasih karunia Allah dan mampu mendapatkan kebahagiaan surgawi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur meskipun kami lemah bagaikan bejana tanah liat yang rapuh, Engkau tetap memberikan rahmat-Mu kepada kami untuk kami jaga, untuk kami renungkan, dan kami wujud nyatakan dalam hidup kami setiap hari. Biarlah kami mampu untuk meneruskan kasih-Mu itu kepada banyak orang. Berkati kami untuk menjaga bejana itu agar tetap bertahan dengan rahmat-Mu yang melimpah. Semoga iman umat-Mu yang lemah
yang rapuh Engkau kuatkan, agar mereka tetap berani memangku salib, minum cawan untuk keselamatan. Semoga mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Biarlah akhirnya semua orang mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai, bimbing umat-Mu dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan, menganjurkan, bahkan sedikit memaksa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita. Biarlah akhirnya banyak orang mengenal Kristus lewat pewartaan kita. Dan orang yang telah percaya tetap bertahan dalam iman. Semoga akhirnya dengan cara kita masing-masing, kita akan mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, dan mereka Kau kuatkan dalam memanggul salib masing-masing. Semoga akhirnya semua orang boleh mengalami kasih karunia Allah dan siap untuk minum cawan yang diberikan Tuhan kepada kita. Semoga akhirnya semua orang yang percaya kepada Putra-Mu benar-benar berani mangku salib, minum cawan demi keselamatan kekal. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.